Bahkan dulu ada perang Sultan Agung Nyokrokusumo misalkan, Sultan Hasanuddin misalkan, Pak Timura misalkan. Pokoknya pahlawan-pahlawan kita dulu lah sebelum Habib Utsman bin Yahya itu katanya orang-orang Islam dulu itu tidak pernah mengajarkan untuk jihad melawan penjajah, itu nggak pernah. Padahal ulama-ulama dulu itu lebih alim, lebih warok, ya, lebih luas wawasannya. Nah, ini termasuk ingin menggembosi semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Jadi ini fatwa demi kepentingan, ya, fatwa yang tidak objektif lah itu. Jadi perang sabil itu diharamkan. Yang akhirnya korbannya yang terbanyak itu ulama-ulama, ada yang digantung itu. Tokoh-tokoh ulama ada 11 lebih yang digantung. Belum lagi yang di Aceh itu, belum lagi yang di mana-mana itu. Jadi ya gara-gara fatwa ini, ya mohon maaf, gara-gara yang tercantum di dalam kitab Manhajul Istiqomah ini kan dikarang setelahnya. Nah sebelumnya apa yang disampaikan oleh beliau berfatwa ya sama, intinya materinya sama, yakni tidak boleh jihad perang sabil melawan penjajah Belanda karena tidak sesuai dengan aturannya, alias tidak ada tuntunannya, dan dianggap itu adalah sebuah amalan yang batil, tidak diterima. Itu nggih, Pak Gedang Mas nggih. Terima kasih matur suwun. Pak Cahya Ponsel, Cirebon hadir. Oh nggih, Pak Ahmadun Madun. Pak Abbas di Karangdadap Pekalongan Pak Yai. Oh nggih, siap, dari Karangdadap Pekalongan nggih, siap. Pak Yarib Sugeng. Winongan gimana Pak Yai? Oh, Winongan masih ditangani sama kawan-kawan. Doakan dalam sepekan semoga ada kejelasan nggih. Hollywood Gorgon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak di luar topik. Udah setahun lebih kami tunggu lanjutan Kiai tentang kitab Syamsul Ma'arif. Sudut pandang Kiai sangat bagus tentang teknologi masa kini, bukan dengan rajah. Oh nggih. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah itu mengharamkan membaca, mengamalkan isi dari kitab-kitab hikmah Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Syumusul Anwar wa Kunuzul Asror, Syamsul Ma'arif Sugro, Mujarubat Ad-Dairobi, termasuk Khazinatul Asror, itu bahkan ada yang mengharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini, terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, perkenankanlah kami untuk kembali sowan ke hadapan panjenengan untuk berbagi informasi, menambah dan menyebarkan ilmi, saling memberi dan menerima pengetahuan yang kita miliki bersama dalam rangka untuk thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dengan harapan ridho dari ilahi Rabbi. Semoga kita senantiasa diberkahi dalam segala lini kehidupan kita ini. Malam hari ini kita sengaja akan membahas, mengkaji kitab yang bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Kitab ini adalah satu dari puluhan bahkan ratusan kitab karya dari Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia Belanda. Ada beberapa fatwa beliau yang patut untuk kita jalankan juga. Di antaranya adalah masalah bid'ah, masalah berlebihan dalam makbarah atau kuburan, ya. Beliau ini termasuk moderat pemahamannya sekaligus praktek ibadahnya. Namun di tengah kitab Manhajul Istiqomah ini ada fatwa yang
tidak sesuai dengan semangat perjuangan bangsa kita dalam memerdekakan bangsa dari penjajahan Belanda. Karena memang seperti buah si malakama atau maju mundur kena, karena ada kepentingan eksistensi habaib yang ada dan juga cengkeraman penjajah Belanda kekal di Nusantara. Ini ada dalam bahasan tentang jihad yang ada di halaman 20, 21 sampai 23. Kita akan membaca tapi tidak semuanya karena memang ini tulisannya Arab, bahasanya bahasa Melayu atau Indonesia yang belum disempurnakan ya, karena belum lahir ya, bangsa Indonesia belum ada. Habib Utsman bin Yahya wafatnya 1914, jadi 1928 Sumpah Pemuda beliau belum mengalaminya. Saya akan membaca beberapa saja. Kitab Manhajul Istiqomah ini tidak semua orang Arab bisa membacanya walaupun tulisannya Arab, karena bahasanya yang berbeda. Lebih mudah membaca kitab kuning yang berbahasa Arab, karena ini ejaannya itu beda dengan standar Arab pada umumnya. Kita baca beberapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, karangan hamba yang do'if. Do'if itu lemah. As-Sayyid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Masih menggunakan Sayyid, enggak Habib, enggak Syarif, tapi Sayyid. Afallahu anhu, semoga Allah mengampuninya. Wa an walidayhi, dan juga kepada kedua orang tuanya, wa jami'il muslimin, dan semua umat Islam, amin. Tubi'a, dicetak kitab Manhajul Istiqomah ini biizni Sayyid Muhammad bin Yahya. Jadi kemungkinan anaknya. Syirkah Maktabah Al-Madaniyah Jakarta, Indonesia. Jadi kitab ini dicetak belum lama ya di Jakarta, Indonesia. Sudah ada Jakarta, enggak Batavia. Sambil membaca-baca tulisan panjenengan ya, selang-seling biar enggak membosankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Mama Muna Bumuis 4240. Bahas usia Siti Aisyah dinikahi Nabi sudah dewasa supaya Nabi kita tidak dituduh pedofilia, nggih. Sudah nggih. Bu Mama Muna, sudah kemarin itu, nggih. Jadi kita ini membela bangsa, negara plus agama. Bagi yang masih belum bisa menerima apa yang kami sampaikan ya kalau memang nggak bisa diajak maju bersama ya abaikan saja, daripada cerai kali saya kan begitu nih. Tapi kalau memang mau menyimak ya jangan ngece atau ya cobalah untuk membuka cakrawala wawasan panjenengan semua. Jadi misalkan masalah Nabi Adam itu nggak perlu saya ulang-ulang, ikuti ke belakang channel ini, insya Allah ketemu semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu biya bi'ulumi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dan sholawatnya dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Artinya perjalanan yang betul di dalam memegang agama Islam,
yaitu perjalanan yang suci daripada segala kejahatan yang melanggar adat atau yang melanggar agama, dan selamat daripada segala kesakitan dunia dan selamat daripada siksa akhirat. Maka inilah perjalanan sekalian ulama dan aulia dan solihin dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang mereka itu sekalian mengikut perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya di dalam yang demikian itu adanya. Ya, nanti bagi yang nggak ngerti itu bahasa apa, ya saya kan tinggal membaca, nggak boleh mengurangi atau menambahnya kecuali hanya mensyarahinya saja. Gitu nggih. Pak Dai Maulana 5834, sehat selalu Kiai, Jakarta Timur hadir, terus suarakan kebenaran, jangan mau diintimidasi sama si Aldoboli, bersama gerombolan kami yang waras butuh pencerahan guys. Ya kadang-kadang perjuangan itu pasti ada hambatan. Ya, saya di framing ketakutan, nggak ada pejuang ketakutan, itu nggak ada. Nggak ada, bukan pejuang itu, pecundang itu namanya. Okay. Jadi menurut guru saya ya banyak setannya daripada mukminnya ya. Kalau seperti itu ya wajar lah. Wajar lah. Gitu nggih. Nggih, terima kasih. Bermula berkat yang mengarang kitab ini, adapun sebabnya maka kami membuat ini kitab. Maka adalah itu dari karena 3 perkara yang tersebut di bawah ini. Satu, pertama, karena menyatakan kewajiban atas seumpama kami bahwa menyatakan kebenaran di perkara agama bagi yang suka menerima kenyataannya. Kedua, karena niat memimpikan pengasih kebajikan ilmu dan memimpikan nikmat peringatan kepada sekalian saudara Islam. Paham maksudnya nggih? Enggak perlu saya terjemahkan. Nggih, ya dipaham-pahamkan kalau enggak paham. Pokoknya intinya itu niat mengarang kitab ini adalah yang pertama ya memenuhi kewajiban, mengingatkan begitu. Terus yang kedua ya karena niat memimpikan mengasih kebajikan ilmu. Jadi ilmu kan termasuk bagian daripada kebaikan ya, sedekah memberi ilmu kepada saudara sesama umat Islam. Yang ketiga, menselamatkan mereka itu daripada segala kejahatan dunia akhirat dengan pengharapan kami bahwa 3 perkara ini menjadi baik pula kepada negeri adanya. Sebagai lagi diulangi di sini sebutan satu-satunya daripada 3 perkara ini dengan artinya dan dengan segala dalil-dalilnya. Bermula yang dekat menyatakan kebenaran daripada agama, maka adalah itu terpecah di dalam 5 perkara. Nah, dari Pak Mas Ujang 8992, jazakallah khair, ada masukan ke perjuangan. Matur suwun, terima kasih, semoga Allah membalas berlipat-lipat ganda. Pak Berita Nomor Wahid hadir ya, kebenaran akan selalu di depan insyaallah. Jadi kalau kita memahami kitab Manhajul Istiqomah ini beda dengan praktek para habib yang ada sekarang ini. Habib Utsman bin Yahya itu ya setengah moderat, termasuk makamnya itu nggak ada. Kalau makamnya Habib Utsman bin Yahya ditambah Romo, Pati, itu kan bukan Utsman bin Yahya ini. Itu nama yang dibuat-buat saja. Banyak nama-nama Utsman bin Yahya di mana-mana. Tapi yang asli dari Habib bin Yahya ini itu nggak ditemukan. Pernah digali di daerah Jakarta ya Timur, itu ternyata nggak ada ditemukan jasadnya. Jadi makamnya Habib Utsman bin Yahya itu nggak ada. Ada. Jadi hampir sama seperti Syekh Ahmad As-Surkati, makamnya sangat sederhana, nggak ingin dipuja-puja. Karena memang Habib Utsman bin Yahya ini termasuk ya bagian daripada pembaharu, walaupun ada fatwa-fatwa yang kurang menguntungkan kita, tetapi beliau termasuk bagian daripada pemahaman agama, memahami agama dengan pemahaman yang modern, tidak terlalu klinik dan klasik.
Jadi ada 5 perkara di dalam beliau menyatakan di karangnya kitab Manhajul Istiqomah ini. Ini halaman 3 nih. Terus berikutnya ini berupa fasal-fasal. Ada fasal pertama, ada fasal kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada fasal-fasal, fasal keempat. Di antaranya tentang fasal gurur, ya, fasal kalim, macam-macam, fasal ke-6, ke-5, ke-6, pasal ke-7 dan seterusnya, sampai pada pasal ke-20 tentang gurur. Gurur itu ya penipuan berbasis agama gitu. Seakan-akan seperti ibadah yang diperintahkan oleh agama padahal tidak ada perintahnya. Pak Roni Fatahillah, para kabib ini sampai anak cucunya juga pemikirannya sama. Ishari aja juga tidak luput dari pelecehan dan penghinaannya. Klan ini mungkin ditakdirkan jadi perusak di muka bumi ini. Ishari itu termasuk seni hadrah yang diakui oleh NU, bagian daripada underbanon ya, banomnya NU, Ishari. Lah, kenapa kok dicaci? Ya gara-gara nggak gelem simtuduroran. Kalau mau memakai simtudurar ya nggak dicaci kan begitu. Nggih. Jadi ya tetap jalan terus. Nggih, jalan terus. Itu kan bagian daripada cinta Nabi. Misalkan masalah mata dan itu bagian daripada seperti tari saman Aceh itu loh. Ya, seni kok dilarang. Daripada joget-joget mencolot-mencolot kok Yahudi kan lebih baik Ishari kan. Jangan plak memang suaranya ketak tok itu nggak ada seperti terbangan nggak apa-apa, jangan dihina. Nah itu bagian daripada seni. Ada rasa cinta terhadap diri Nabi dan mengikuti ajaran Nabi kan begitu. Bu Zainzita, Mas Ujang, mudah-mudahan berkah dan dibalas kebaikan berlipat ganda untuk Anda dan seluruh. Amin, matur suwun nggih Mas Ujang, matur suwun. Mas Ujang ini biasanya Pasundan, Ujang itu. Arti Ujang, Yayan, Nanang ya. Kalau Wayan Bali ya. Nggih, terima kasih jazakallah. Nggih didoakan sama Bu Zainzeta dari Pamekasan Madura juga. Pak Dar Gombes 80. Pondok Aren Tangerang Selatan hadir nyimak Kiai, moga Kiai Nur dan tim senantiasa sehat berkah selalu dalam perjuangan. Amin, matur suwun. Pondok Aren berarti dekat pondok pesantrennya Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ya, dekat Pondok Aren. Saya pernah ke sana nggih. Pak Parno Parfum 9477. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Kiai. Mugia tansah sehat walafiat sedayanipun Cibinong nggih. Banyak orang yang mencintai saya. Tapi juga ada orang yang membenci saya. Seperti malam hari ini itu ada yang ngintip-ngintip saya juga. Menunggu saya kepleset lidahnya. Nggih. Ada yang benci dengan sinis memandang satu mata. Matanya cuma satu saja. Ada juga itu. Jadi ya itulah, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi pengikut channel kita ini ya dari berbagai macam kalangan yang ada. Karena bahasanya sederhana dan mudah dipahami oleh semua gitu. Jadi ini ke halaman 20 masalah gurur. Gurur itu ya penipuan. Perkara keempat, sebutan gurur artinya salah persangkaan dengan keliru di dalam suatu barang yang tersalah, maka disangka akan kebenarannya. Adapun yang mengelirukan itulah syaitan yang memperdayakan manusia dengan meriksakan barang ayat pada hati manusia hingga rogib itu suka. Olehnya akan membuatkannya, maka dari itu dinamakan syaiton. Paham nggih? Istipaham-pahamkanlah. Ya begitu bahasanya. Ini bahasanya Habib Usman bin Yahya. Ayat gurur yakni yang sangat memperdayakan, bermula ini gurur adalah daripada fitnah yang amat besar di dalam agama. Adapun orang yang kena gurur di dalam suatu barang, maka lantarannya pula bahwa ia jahil. Jahil itu bodoh, nggak mengerti pada hakikat asal buat kismis. Kismis itu kan yang cemet-cemet itu ya. Jadi ibaratnya itu
tertipu antara anggur yang masih muda belum manis dengan kismis yang sudah dicepit ya, yang tipis-tipis itu. Kismis bahwa asalnya itu daripada yang matang dari buah anggur setelah kering di pohonnya. Jadi kismis, maka orang yang jahil pada halnya itu, jika ia melihat akan yang kering ke suatu daripada buah anggur yang masih muda, masam, maka ia sangka bahwa ia itu kismis, manis, karena kelirunya di dalam bersamaan rupanya. Intinya itu, ini analogi lah. Jadi yang dimaksud dengan gurur itu ya seperti orang yang tertipu ketika memakan buah anggur yang masih muda hijau, disangka asal usulnya kismis itu dari anggur yang muda itu. Intinya begitu. Padahal ya enggak. Kismis itu berasal dari anggur yang sudah tua dan manis, itu dicemet seperti itu. Oke, para pemirsa. Inilah yang dekat gurur di dalam suatu barang. Dan misalnya pula, jika seorang yang jahil pada hakikat emas dan intan, maka jikalau ia melihat peniti pergula bertatah kelas, bertatah gelas, berkeliat, maka ia sangkalah bahwa peniti itu emas bertanah intan, maka gurur pula ya. Sama seperti misalkan peniti biasanya ya, itu kan warnanya seperti emas padahal tidak, yang warna kuning biasanya kan kuningan padahal enggak. Nah ini terus saya langsungkan ke halaman 21. Sebelum poin pada masalah cekkan dulu. Pak Agus Takur, semoga setelah Muhammad Rasulullah. Pak Salman. Alhamdulillah hadir ikut nyimak. Semoga seluruh warga Nahdien mendapat kemantapan hati dengan Kiai Pribumi. Amin ya rabbal alamin. Amin matursun. Pak Cecep Adnan. Mugi Kiai selalu panjang umur, berkat barokat, sukses fid daroin. Amin. Fid daroin itu dar loro. Darud dunya wal akhirah. Tadi daroin tasniyah. Jadi misalkan fiddaro ini kan, jadi darul akhirah wa darud dunya. Jadi misalkan seperti sholawat busra itu terakhirnya kan yaumil akhirah, itu enggak pas-pasnya itu min darina hadza ila daril akhirah, daro ini namanya nggih. Kadang-kadang ada manusia atau saudara kita yang dikasih nama Muhammad Saat Daro ini ya, bejo dunia akhirat. Sama seperti channel bejo dunia akhirat. Pak Abdul Khai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pada sekitar tahun 1980-an Ba'alawi pernah bentrok dengan non Ba'alawi dari kalangan Al-Irsyad? Oh, bukan 1980. 1890. Berarti abad 19 nggih, Pak Abdul Khai. Semua terekam di dalam catatan Al-Istizadah min akhbari sadah. Begitu juga catatan-catatan internal kita, bahwa mereka menghabiskan biaya yang cukup banyak, baik dari kalangan Al-Irsyad ataupun dari Robitoh, membayar majalah Al-Manar yang terbit di Mesir sana untuk propaganda, bahkan mendatangkan Mufti Hadramaut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf juga. Sudah difatwa oleh beliau bahwa nikah yang ada di Indonesia ini aneh-aneh ya kafaahnya. Akhirnya nggak terima, tetap mendatangkan Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Akhirnya gegeran juga di Solo itu. Kasusnya apa ya? Gagak Rimang. Nah, ini Gagak Rimang ini seperti kudanya Arya Penangsang nggih. Cepu nderek nyimak pae oh nggih, cepu kok tulisannya cepu. Cepu itu aslinya adalah nancep ing pupu. Gara-gara dulu ada seorang wanita bangsawan Majapahit yang dipanah sampai nancap di pahanya. Akhirnya tempat itu dikasih nama cepu, nancep ing pupu. Pupu itu bahasa Jawa.
bahasa Indonesianya paha, pupu, sempol, cepu. Jadi cepu itu sekarang ikut Blora, ya. Blora itu ada aliran Samin Suro Sentiko yang berjuang melawan Londo. Alirannya agamanya agama Adam, sama seperti Selam Sunda Wiwitan. Jadi di Randu Blatung itu ada aliran namanya yang mempopulerkan itu adalah Samin Suro Sentiko. Agamanya Samin, tapi aslinya bukan agama Samin, agama Sikep namanya. Sikep, agama Sikep itu mesti ya nek wis nikah ya siji wae gitu, setia, tidak mempelajari ilmu-ilmu luar. Jadi nguri-nguri keyakinan Kapitayan. Kalau di Jawa Timur, di Banyuwangi itu ada Osing. Kalau di Tengger itu ada suku Tengger. Itu agama-agama Nusantara asli. Gitu. Nggih dari Gagak Rimang. Pak Suwantoro Sadiran, Temanggung derek Nyai ngasih siap. Pak Dar Gombes 80. Mohon doanya Kiai Nur, salah satu putri saya sedang mondok di pesantren Nahdlatul Ulum Asuhan Kiai Madu. Alhamdulillah, nggih. Semoga putri panjenengan menjadi putri yang sholihah. Insya Allah Kiai Haji Maduddin Usman seorang pengasuh yang tidak cabul ya, termasuk bertanggung jawab dan mendidik secara dunia akhirat ya, kepahaman tentang keagamaan yang luas. Insya Allah di Nahdlatul Ulum, Nahdoh itu bangkit, ulum itu ilmu-ilmu, jamaknya ilmu, ulumun, jadi kebangkitan ilmu-ilmu. Antara Habib Umar bin Hafid dengan Kiai Haji Maduddin Usman itu lebih banyak Kiai Haji Maduddin Usman karya-karyanya. Itu. Jadi gitu nggih, siap. Semoga menjadi putri yang sholihah, berguna untuk nusa bangsa dan agamanya, membahagiakan, membanggakan hati kedua orang tuanya sebagai qurratul uyun. Nggih, kebahagiaan panjenengan matur suwun nggih telah diberitahu Pak Dar Gombes nggih. Pak Nisa Husniah, Sidoarjo nderek nggih monggo. Pak Roni Fatailah, orang yang berjuang demi negaranya masih dibilang gurur. Apa yang dekat dengan menjajah itu yang benar? Ini yang mungkin dibilang wat-wat yang mempunyai pemikiran kebalik dasar. Pak Roni Fatailah. Ya, sekarang masuk ke dalam halaman 21 Manhajul Istiqomah. Adapun gurur di dalam suatu perbuatan agama yang disangka oleh si jahil akan kebenarannya atau akan bahwasanya taat pada Allah Ta'ala, padahal itu salah atau maksiat pada Allah Ta'ala. Adapun sangka itu dapat dari sebab kejahilannya, pada hakikat yang demikian itu beserta lagi dengan mengelirukan padanya oleh syaitan yang terlontar adanya. Paham nggih? Yes, paham dhewe. Adapun lain-lain perbuatan gurur itu nanti akan tersebut di perkara segala bid'ah di pasal ke-8, tetapi setengahnya disebut di sini. Jadi ada bahasan khusus tentang gurur. Ya, ini setengahnya, sebagiannya disebutkan di pasal ini. Ini pasal ke-7 ini, padahal aslinya pasal ke-8. Bermula daripada perbuatan gurur yaitu ongyang itu orang yang mengaku masuk torekoh padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat torekoh dan belum mengetahui akan hal ikhwal wali-wali sufiyah ahli torekoh yang benar di dalam perkara segala ilmu mereka itu yang besar-besar dan di dalam segala amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin yang sekalian itu terlalu amat banyak dan terlalu amat susah dan berat pada tabiat manusia. Maka dari sebab kejahilannya pada yang demikian itu, maka ia sangka bahwa perbuatan yang demikian torekot zaman sekarang ini itulah
ia torekoh yang benar, sebab ia lihat bahwa ayat membuat ibadat pada Allah Ta'ala dengan memberi zikir padanya, maka inilah keliru. Jadi torekoh Qadiriyah, Naksabandiyah misalkan, ya itu dianggap salah. Keliru, dekat hurur di dalam suatu perbuatan adanya. Nah ini jadi hampir sama seperti kalau saya membaca kitab Al-Wuraiqat ya, tentang makalah majmuk kalamnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad misalkan. Di situ mengatakan bahwa torekoh yang paling murni alami itu ada torekoh Ba'alawi ya. Lainnya itu sudah banyak yang tercampuri ya dengan ya tarekat-tarekat yang tidak benar itu menurut beliaunya. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri lah, mulai ini loh. Di tengah-tengah Manhajul Istiqomah halaman 21 inilah mulai ada sisipan susupan tentang jihad yang ini riskan memang, sensitif. Kumpulan bikin rusuh negeri, itulah perang sabil yang tersebut di bab al-jihad. Maka inilah gurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Adapun itu bab al-jihad, ada rukun-rukun dan ada syarat-syaratnya seperti lain-lain bab di perkara agama, yaitu yang demikian min babi khitobil wadi'i, yakni daripada hukum syarak yang terhantar dengan sebab atau syarat. Jadi orang kalau mau jihad itu ada syarat, aturan tuntunannya. Ini menurut Habib Utsman bin Yahya. Adapun suatu pekerjaan syarak yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil. Nah, jadi jihad melawan Belanda itu kalau syarat sahnya tidak ada, ya maka dianggap tidak sah alias batal, nggak boleh dilakukan, nggak sah, ya nggak diterima oleh Allah itu. Jadi melawan Belanda itu ya nggak boleh, haram, nggak sah gitu. Mana tadi? Dinamakan batil, lagi fasid. Fasid itu rusak. Tiada harus dikerjakannya, yaitu dari karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakannya sebab ia batil. Jadi batil. Pangeran Diponegoro melawan Belanda batil. Tuan Imam Bonjol ya batil yang sudah dulu-dulu kan gitu. Jadi batil semua. Apalagi nanti ada nyebut geger Cilegon ya. Terus pemberontakan Bekasi gitu. Nggih. Berita nomor wahid, hubungannya Utsman bin Yahya dengan Senogogronyo Syekh Abdul Ghaffar apa ya? Oh, boroplek. Jadi antara Senogogronyo Habib Putih Abdul Ghaffar namanya, bukan Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Lah, ada yang memuji-muji beliau, ya Habib Putih Senogogronyo atau Abdul Ghaffar ini, padahal makamnya itu di Belanda sana, Kristen Protestan. Ya hafal Quran untuk melemahkan ulama. Ini termasuk daripada programnya Habib Abdurrahman Az-Zahir yang dirayu oleh Belanda untuk menyampaikan kelemahan pejuang Aceh. Mendekati orang Aceh itu tidak boleh dengan senjata, tapi dengan agama. Nah, akhirnya Senogogronyo ini kerjasama ya dengan Utsman bin Yahya, lalu Senogogronyo ini belajar sampai ibadah haji di Mekah juga. Orang nggak bisa membedakan antara Senogogronyo ini apakah non muslim atau tidak, nyamar orientalis ini. Yo belajar Quran, hadis ini. Nggih, leres Pak berita nomor wahid Pak Syekh Abdul, bukan Syekh, Habib Putih Abdul Ghaffar alias Senogogronyo itu Kristen Protestan beliau. Sampai sekarang makamnya masih ada. Ayo diziarahi di sana di Belanda. Di Khol. Pak Abdul Khairi. Maaf Kiai, melanjutkan pertanyaan saya yang sebelumnya.
Maksud saya bentrok antara Ba'alawi dan Al-Irsyad di daerah timur Bondowoso Situbondo yang katanya sampai ada korban jiwa. Oh nggih. Oh nggih, kalau yang di Bondowoso Situbondo itu hanya bentrok kecil-kecil saja, nggak terlalu luas nggih cakupannya nggih, karena memang banyak yang menyingkir ke timur Surabaya, ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, ya Situbondo, Bondowoso nggih. Oleh sebab itu Bondowoso itu kan banyak orang-orang Arab ya, Yaman di sana. Termasuk diantaranya adalah melahirkan Ja'far Hussein Al-Hadar itu. Nggih, leres panjenengan nggih. Pernah ada peristiwa itu Pak Abdul Hayy, pernah nggih, tahun 80-an nggih. Pak Kasri Karno, Assalamualaikum Pak, dari Boyolali hadir. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Yakin 6458. Assalamualaikum. Sugeng dalu ya Nur ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ponorogo ndik ngasih monggo sama. Pak Cici Kero, PBNU penuh dengan sandiwara Pak ya nggih, hati-hati. Kita tidak boleh terlena. Nanti kalau kita terlena maka terlalu. Kita dikuasai oleh media. Sudah saya sampaikan tentang ada beberapa PCNU, PWNU yang dikareteker, dibekukan, covercap dia. Itu informasi yang kami dapatkan. Nah, nanti saya dibenci namanya berita, saya menyampaikan dari orang dalam sendiri, diantaranya ya PBNU ya, yang kami dapatkan informasinya ada 70 tanda tangan yang belum ditandatangani juga. Nah itu saya sampaikan apa adanya. Kok ada yang masih memisui saya, ya terserahlah, itu hak mereka, terserah. Ya Pak Toko Suryo, senok gogolonya meninggalkan dosa jariah menyesatkan umat nggih. Kalau sudah meninggal nggak bisa tobat, nggak ada tobat setelah mati di alam kubur, nggak ada. Nggih, saking Taliwang Sumbawan derek ngaos Pak Abdul Ghafur nggih, bukan Pak Abdul Ghafar nggih. Ngaos Pak ini monggo siap-siap sama-sama nggih. Bang solid saja, rungokno kupingmu ben ki ben. Nggih. Ya kadang-kadang perlu proses. Kadang-kadang oleh sebab itu dakwah itu tidak boleh dengan kekerasan memang. Insya Allah lambat laun dengan kesabaran saudara-saudara kita ini akan tersadarkan. Insya Allah seperti itu. Rasulullah saja dicatat dalam Al-Quran itu fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu cara dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah saking sabarnya itu seandainya tidak kena bapaknya, nanti yang akan sadar anaknya. Abu Lahab itu kena anaknya Durrah, ya dadi wong sholihah. Terus anaknya Abu Jahal, Ikrimah, yo ngriwayatno hadis juga, soleh. Ikrimah itu laki-laki lah ya. Jadi kalau Mbak Karimah itu ya laki-laki. Tergantung. Abang Nuryanto, apakah bukan ajaran radikal itu Kiai? Bisa juga tergantung situasi dan kondisi. Saya teruskan Pak. Adapun suatu pekerjaan tadi sudah kok. Mana ini tadi? Maka dari itu diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil, ya kan? Jadi dari sudut pandang Habib Utsman bin Yahya, perjuangan rakyat Cilegon, Banten melawan penjajah Belanda gara-gara masalah agraria ya, tidak adilnya penjajah terhadap bangsa kita ya, berangkat dari rumah berjuang ya, itu batal, itu bukan jihad namanya menurut ini, tapi menurut kita yang jihad ya, sama seperti kita ini kan, jenengan juga kan ya jihad dengan menonton live streaming ini, termasuk bagian daripada jihad, menulis ya bagian daripada jihad, menyadarkan seluruh anak bangsa. Kalau kita diam saja, sudahlah kita damai yang bagaimana? Damai tapi tetap terjajah, nggak merdeka, itukah yang namanya damai kan? Ya enggak kan itu. Damai itu harus merdeka dari penindasan spiritual, intelektual, finansial lah, itu ayo damai itu. Jadi
dahulu di Bekasi sekalian itu batil, bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Jeddah ya daerah Saudi Arabia, ibu kota pas itu lapangan terbang Jeddah. Maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukumannya atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu. Beda masalah di Saudi Arabia dengan Indonesia itu beda, tetapi Utsman bin Yahya itu mau menyamakannya. Negeri itu pula diketahui bahwa ayat perbuatan begitu rupa melanggar syarat dan juga membusukkan nama agama jika dekat bahwa agama yang perintah bikin begitu. Nah, jadi ini berfatwa sesuai dengan ya kepentingannya. Gitu nggih. Pak Pembantu, Pak Cecep Adenan. Terima kasih. Tadi sudah. Kiai Berbumi Nusantara semuanya udah mencerdaskan umat dan belum sadar, semoga segera sadar. Amin. Tersuun. Pak Gedang Mas. Nah, Gedang Mas itu channel kok ya. Saya pernah mendengar dan melihat. Keturunan Habib Utsman bin Yahya hari ini yang terkenal siapa saja Kiai? Saya nggak mau menyebutkan karena jenengan lebih tahu. Channel Gedang Mas ini lebih berharga seperti Mas. Jadi tahu semua masalahnya. Tapi kalau kita telusuri Pak Gedang Mas, silsilah nasabnya Habib Lutfi bin Yahya dengan Habib Utsman bin Yahya bin Aqil ini ya, itu beda. Jadi nggak sama, bin Yahyanya nggak ketemu. Karena apa? Ada saudara leluhurnya Habib Utsman bin Yahya yang tidak tercatat seperti yang dicatat oleh leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ya, nanti kita bahas lagi supaya tidak melebar kemana-mana. Terima kasih Pak Gedeng Mas. Perilaku Habib perilakunya diwarisi ya mungkin ya. Pak JJ Garok, bagaimana para kibin yang membela Habib, apakah bisa mati syahid? Kita doakan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Dan tiap-tiap orang yang mengerti dalam perkara bab jihad, tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya ayat perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang, maka dari karena itu tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratas-atas tahan hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengerjakan orang-orang perang sabil, mengajarkan orang-orang perang sabil, padahal mereka itu terlebih mengerti perkara agama dan terlebih kuat membuat ibadah dan memegang agama daripada orang-orang sekarang. Jadi ini alasannya Habib Utsman bin Yahya. Ya enggak lah. Misalkan dulu ada perang Sultan Agung Nyokrokusumo misalkan, Sultan Hasanuddin misalkan, Pak Timura misalkan, pokoknya pahlawan-pahlawan kita dulu lah sebelum Habib Utsman bin Yahya itu. Katanya orang-orang Islam dulu itu tidak pernah mengajarkan untuk jihad melawan penjajah, itu nggak pernah. Padahal ulama-ulama dulu itu lebih alim, lebih warok, ya, lebih luas wawasannya. Nah, ini termasuk ingin menggembosi semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Jadi ini fatwa demi kepentingan, ya, fatwa yang tidak objektif lah itu. Jadi perang sabil itu diharamkan. Yang akhirnya korbannya yang terbanyak itu ulama-ulama, ada yang digantung itu. Tokoh-tokoh ulama ada 11 lebih yang digantung. Belum lagi yang di Aceh itu, belum lagi yang di mana-mana itu. Jadi ya gara-gara fatwa ini, ya mohon maaf, gara-gara yang tercantum
di dalam kitab Manhajul Istiqomah ini kan dikarang setelahnya. Nah sebelumnya apa yang disampaikan oleh beliau berfatwa ya sama, intinya materinya sama, yakni tidak boleh jihad perang sabil melawan penjajah Belanda karena tidak sesuai dengan aturannya, alias tidak ada tuntunannya, dan dianggap itu adalah sebuah amalan yang batil, tidak diterima. Itu nggih. Pak Gedang Mas nggih. Terima kasih matur suwun. Pak Cahya Ponsel, Cirebon hadir. Oh nggih, Pak Ahmad. Pak Ahmadun Madun. Pak Abbas di Karangdadap Pekalongan Pak Yai. Oh nggih, siap dari Karangdadap Pekalongan nggih, siap. Pak Yarip Sugeng. Winongan gimana Pak Yai? Oh, Winongan masih ditangani sama kawan-kawan. Doakan dalam sepekan semoga ada kejelasan nggih. Hollywood Gorgon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak di luar topik. Udah setahun lebih kami tunggu lanjutan Kiai tentang kitab Syamsul Ma'arif. Sudut pandang Kiai sangat bagus tentang teknologi masa kini bukan dengan rajah. Oh nggih. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah itu mengharamkan membaca, mengamalkan isi dari kitab-kitab hikmah Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Syumusul Anwar wa Kunuzul Asror, Syamsul Ma'arif Sugro, Mujarubat Ad-Dairobi, termasuk Khazinatul Asror, itu bahkan ada yang mengharamkan. Lah, akhirnya terjadi perdebatan yang tak ada ujungnya, yang memperbolehkan menuduh yang mengharamkan ini Wahabi. Ya. Terus Wahabi menuduh yang beraliran Sufi itu penuh dengan khurafi. Istighdam, barang siapa membaca Asmaul Husna, misalkan ya goni dibaca setiap hari 20.000, maka didatangi khodamnya ya goni dari alam malakut sana, lalu akan mendukung dan mengayomi pembacanya secara istiqomah, ya macam-macam seperti itu. Oke. Jadi saya tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif, ya, karya dari Syekh Al-Buni itu tidak. Tetapi ada yang lebih penting karena zamannya yang berbeda. Pak Hollywood, zamannya berbeda. Sama seperti misalkan membaca hizib, ya kalau niatnya doa sih nggak mengapa. Tapi kalau misalkan dengan membaca itu terus malas bekerja, ya lebih baik tinggalkan saja, lebih baik doa-doa yang sederhana saja. Sama seperti misalkan puasa Daud, misalkan malah justru kita nggak kuat kerja, akhirnya ketinggalan urusan dunia, maka ya puasa Senin Kemis saja. Gitu. Jadi enak. Karena agama itu tuntunannya itu ringan, mudahkan, yasir wala tu'asir. Nggih, begitu nggih. Pak Hollywood. Pak Onesan Ponik SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak dari Balai Kota Sofia. Oh nggih, dari Sofia. Sofia ini Bulgaria nggih. Nggih, monggo silahkan, please, monggo. Pak Cacap Adnan. Semoga kita semuanya husnul khotimah dan dijauhkan dari orang yang sesat menyesatkan. Amin, amin, sama-sama kita doa. Nggih, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang berpegang teguh pada dol dan andol. Pak Revangga, ditunggu terbitan kitabnya Yai. Oh siap, 2 pekan lagi Pak Revangga, insya Allah 2 pekan lagi kitab kita segera edar terbit, walaupun belum lengkap semuanya. Alasannya itu gara-gara tebal 700 halaman. Jadi nanti kami akan melempar, ya, termasuk diantaranya ya kawan-kawan, ya antara 200 ribuan lah. Karena 700 halamanan, 690 lah ya, ditambah sampulnya kan ya 700-an lah halaman, cukup tebal. Jadi sama kitabnya Kiai Jamaluddin Utsman yang ini hampir sama seperti ini. Oke. Hampir sama seperti bukunya Kiai Jamaluddin Utsman. Oke. Oke, terima kasih Pak Revangga telah setia menantinya. Oke, nanti antara ya 200 sampai 220 tergantung nanti ongkirnya. Kalau misalkan sampai Banyuwangi ya nggak terlalu mahal lah. Kalau kita kirim dari Surabaya ya murah, nggak terlalu berat kok. Nanti versi covernya itu soft, bukan hard. Kalau hard terlalu mahal lagi nanti. Seperti kitabnya Yai Alwi, ya. Yai Alwi itu kan hardcover. Oke, terima kasih.
Nggih. Pak Taek deh, Pak Yai. Batil dalam bahasa Arab artinya palsu, lelucon. Itu versi kamus Al-Munawwar. Oh nggih. Al-Munawwir apa Al-Munawwar nggih. Nggih, batil itu macam-macam, secara umum tergantung letak kalimatnya. Kalau batil bisa batal. Nek batil itu ya kebatilan, itu bisa kerusakan. Dalam bahasa Arabnya palsu, bisa juga batil, palsu. Nggih, termasuk diantaranya tadi fatwa Utsman bin Yahya itu mengatakan batil berarti itu amalan jihad yang palsu, tidak ada tuntunannya. Pak Taideh, terus Pak Dudun Saidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudun Saidan, apa karena bukan pribumi sehingga kontra dalam fatwa jihadnya Utsman bin Yahya dengan ulama pribumi lainnya? Nggih, kemungkinan bisa seperti itu. Ya karena apa yang dirasakan oleh ulama-ulama kita itu tidak seperti yang beliau rasakan. Kalau beliau kan termasuk kasta kedua, lagi ulama-ulama Dzurriyyah Wali Songo, ahli Torekoh di Banten, di Jawa, di Sumatera, di mana-mana itu tertindas, ya, tertindas dengan fatwa ini, gitu. Jadi ya karena bukan orang asli sini kan ya begitu, ya begitulah. Nggih. Pak Dudun Saidan, apa karena bukan bimbing nggih? Pak GHA Award, alhamdulillah Pak Yai, nggih, siap, matur suwun. Sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi. Mohon maaf kemarin video itu terpotong berhenti dengan sendirinya tanpa kami sengaja itu. Belum pernah mengalami peristiwa sebelumnya. Tiba-tiba kok berhenti ya, padahal kurang 20 menitan itu yang kemarin itu yang tentang Borobudur itu dibangun 5391 sebelum Masehi itu nggih. Nggih, mohon maaf. Pak Pamungkas pada mana? Saya membaca tulisan jenengan tadi yang diselamatkan admin. Di Jamaah Islamiyah surat Al-Maidah ayat 40, 41, 44 juga ditafsirkan versi mereka sehingga muncul paham jihadis. Dalam buletin mereka yang diulang-ulang ketika ayat tersebut. Oh nggih. Saya masih belum mempelajari tulisan panjenengan nggih. Boleh. Mohon maaf. Nggih, Pak Pamungkas mana? Surat Al-Maidah 40 sampai 44. Terus terang saya belum sempat mutolaah tulisan panjenengan. Ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus berikutnya yang menyangkut jihad itu sampai 44 nggih. Wa kaifa yuhaqqimuka indahum wa 43 itu nggih. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita memahami ayat jihad itu dengan jahat. Jihad itu sebenarnya tergantung ya situasi dan kondisi. Situasional dan kondisional. Kalau kita mengatakan jihad di negara yang aman, nyaman seperti Indonesia ini ya jihad yang batil, yang palsu, yang salah, keliru. Kalau jihad misalkan di Palestina ya beda lagi. Di negeri-negeri yang konflik melawan musuh ya itu benar-benar jihad. Kalau perang saudara ya nggak jihad lagi. Piye misalkan perang lawan bangsane dhewe ku piye? Ya nggak bisa. Nggih, mungkin seperti itu Pak Pamungkas Pramana dalam memahami Al-Maidah 40 sampai 44. Ditafsirkan versi mereka sehingga muncul paham jihadis. Jadi kadang kita ini memahami agama itu dengan pemahaman yang berlebihan. Sehingga penerapan itu kadang-kadang nggak ada aturan. Ada penerapan tentang ketika kalian menemui musuh maka bunuhlah. Lah piye kok malah bunuh piye? Bukan zona perang kok. Misalkan di gereja di Bali tiba-tiba membunuh orang yang tidak siap perang ya dosa, nggak ada jihad seperti itu tuh nggak ada.
Yang namanya jihad itu melawan musuh yang mau membunuh ya dan merampas hak, harkat dan martabat kita, agama kita, bangsa dan negara kita, menjajah. Itu namanya jihad yang benar sesuai dengan aturannya. Kalau bom bunuh diri itu bukan jihad, itu jahat itu. Atau bom misalkan Candi Borobudur dibom, itu enggak jihad, itu jahat itu. Nih, Pak Nur Indonesia 5498. Ada berita terbaru Kiai Imad menanggapi Gus Ajir muridnya Bib Taufik Segaf Pak Kiai. Oh, nggih. Mungkin bab apa ya? Bab tentang Habib yang bodoh, satu orang itu lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim itu nggih. Nah, kalau di dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan berasal dari Abu Hasan Sindi. Nah, di situ salahnya Habib Zain Smith, pengarang Manhajus Sawi, itu mencantum klaim-klaim ulama-ulama yang tidak pernah mengatakan, termasuk diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi oleh Habib Zain bin Smith mengatakan seperti itu. Ya, itulah klaim-klaim sepihak. Kemungkinan sudah diterangkan panjang lebar oleh Kiai Haji Maduddin Usman. Lah, di Ajir Ubaidillah ini kan kelihatannya mau objektif, tapi ternyata ya subjektif dia. Karena apa? Ujung-ujungnya membela tuannya, kan begitu. Padahal sebenarnya harusnya itu netral, nggak ada syarifun jahilun afdalu min sab'ina aliman, nggak ada kata-kata itu tuh, nggak ada. Ngelanggar Al-Quran. Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gitu loh. Nggak ada syarifun jahilun, itu nggak ada. Kalau syarifun jahilun dan syarif asli ya mungkin sedikit-sedikit bisa lah ya. Lalu kalau Habib kan nggak ada. Wong itu syarif palsu ya. Jelas nggak ada korelasinya gitu loh. Jadi ya Haji Usman mungkin sudah menerangkan panjang lebar. Karena beliau seorang peneliti. Misalkan ada klaim sepihak Ibnu Inabah, ya, Ibnu Samurah, terus Al-Janadi mengatakan seperti ini. Oh, enggak langsung dipercaya. Peneliti itu enggak langsung percaya. Cari kitab karyanya ulama-ulama ini. Ada apa enggak sesuai yang dikatakan oleh kitab itu pengarangnya. Ternyata setelah kita teliti nggak ada, oh ya berarti bohong. Sama dengan fitnah. Misalkan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan, ya, tapi dipotong video saya, dibuat meme dengan artificial intelligence, menfitnah saya, ya bisa juga. Padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Oleh sebab itu saya tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menyerang saya, menjatuhkan saya gara-gara memotong video saya. Kalau memotong video saya tapi yang mafhum, ya, sesuai, ya, tidak menjatuhkan alias untuk mencerdaskan bangsa, boleh-boleh saja, tanpa izin saya nggak apa-apa. Tetapi kalau yang memotong untuk menjatuhkan sampai dunia akhirat, saya tidak pernah rela. Sebelum minta maaf ke saya. Kan gitu, ini namanya ketegasan, karena banyak yang motong-motong itu. Gitu. Jadi begitu, Pak Nur Indonesia sudah diterangkan lengkap panjang lebar oleh Kiai Haji Maduddin Usman bahwa di Ajir Ubaidillah ini belajar lagi saja. Kalau mau membela tuannya itu lengkap dulu referensinya, ya, wawasannya, literasinya. Pak Denan Cecep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu ndek ngaos nggih, monggo. Pak Toko Suryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap live selalu nyimak agar tidak ketinggalan ilmu dan wawasan bagi yang luas wawasan sampaikan agar tidak tertinggal ilmu dan pengetahuan yang begitu luas yang disampaikan. Sama-sama Pak Toko Suryo. Matur suwun, terima kasih. Kita ini belajar bersama. Dan kadang judulnya itu ya berhubungan dengan sejarah, macam-macam lah. Channel ini itu tidak hanya membahas tentang Habib saja, ya semuanya, ilmu dunia dan akhirat juga. Nggih, terima kasih. Nggih, Pak Rifangga ditunggu terbitannya. Oke, siap. Wirawiri sambil membaca tulisan yang langsung. Pak Bambang Nuryanto,
Berarti hanya untuk membendung perjuangan para leluhur Nusantara pada waktu itu. Iya. Supaya Belanda lebih lama kerasan di negeri kita. Seandainya Indonesia nggak kedatangan saudara tua atau saudara muda kita, Jepang, nggak merdeka. Teorinya begitu. Ya alhamdulillah. Sebelum Jepang datang ke Indonesia itu sudah gambar, sudah ada intel yang nyusup ke Indonesia, Surabaya, Jakarta, Pekalongan, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Medan, dipelajari petanya sehingga tidak perlu waktu lama ya langsung menguasai Indonesia. Nggih, seandainya nggak ada Jepang datang ke Indonesia, kita ini masih dijajah sama Belanda dan kaki tangannya. Belanda tok nggak masalah, Mesiti kok. Kaki tangannya yang banyak. Nggih. Nggih, Pak Tor O6T. Ayo selawatan bin adem ati ini daripada denger konten sing nggak jelas. Kasus PKI aja masih simpang siur kebenarannya Mbak Yai, kok elek-elek Usman bin Yahya. Lah iki lho. Begini Pak Tor O6T nggih. Selawatan ayo bareng-bareng. Jenengan lebih tidak memihak kebenaran tapi memihak perasaan. PKI itu siapa? PKI aja masih simpang siur, kok simpang siur? Termasuk diantaranya Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, dan juga dari Marga Musa Al-Munawar dan anaknya Paulus Al-Qadri juga. Kalau di Runut ya Jamalul Al-Qadri itulah. Ini bagaimana kok masih belum jelas itu? Simpang siur kebenarannya. Inilah kadang-kadang baru mengikuti kajian kita terus langsung menyimpulkan begitu saja. Kok elek-elek Usman bin Yahya? Enggak ngelek-elek kita, saya membaca kitabnya. Saya membaca kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah karyanya. Nanti kalau misalkan saya nggak berdasarkan kitab, jenengan akan nyalakan saya lagi, kan saya sudah membaca apa dan jenengan beli kitab ini melalui Shopee atau Tokopedia, harganya cuma 15.000. Seongkiri paling ya 25.000 lah, nggak sampai. Ayo, daripada nanti saya kirim ke file haizin.com berbentuk PDF tanpa izin, kan malah disalahkan karena belum ada file PDF-nya kan, karena ya kan beli kan ya lebih enak ada kitab aslinya terbitan Jakarta ini. Jadi begitu nggih Pak Torot. Jadi nggak ngelek-elek Habib Usman bin Yahya. Saya membaca kitabnya dan memang itu ditentang oleh ahli-ahli Thariqah dulu yang ada. Itu. Jadi perang bangkit melawan Belanda itu wajib hukumnya. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari begitu, cuma mencari waktu yang tepat. Karena kita tidak memiliki senjata yang kuat, gitu loh. Ya dengan gerakan-gerakan dari pesantren itu termasuk embrio ya perjuangan kita yang akhirnya mengangkat senjata setelah mempertahankan kemerdekaan Indonesia 45 itu. Begitu caranya memahami itu begitu Pak Torop. Ayo salawatan, oke. Tapi aja salawat busro, salawat tibil kulub saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ikuti permintaan panjenengan, tapi jenengan juga harus ikuti permintaan saya. Jadi dalam memahami PKI itu siapa? Nah, itu ada staf khusus, biro khusus PKI namanya Syam Kamaruz Zaman dari Tuban, itu siapa? Gitu aja enak nggih. Nggih, Pak Gavin. Jadi ngomong siap. Bu Sanjita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai. Menurut saya, keputusan-keputusan yang dikeluarkan Mbak Alawi tidak sah dianggap fatwa karena mereka tidak berijtihad terhadap sesuatu masalah tapi mengambil keputusan yang menguntungkan diri dan kaumnya. Oh nggih. Dari Bu Zenjeta, memang begitu faktanya nggih, Bu Zenjeta nggih. Nggih, memang begitu. Jadi kita harus selektif. Hati-hati ketika kita membaca kitab karya habaib atau orang yang berhubungan dengan habaib atau orang-orang yang hanya sekedar diklaim oleh habaib. Begitu. Pak Ishak Usman itu orang nggih. Pak Bambang Rurianto, berarti hanya untuk membendung perjuangan. Oh nggih leres. Pak kalah gemet. Kalah gemet nggih.
Kalau kalah gemet itu anaknya Arya Wijaya, Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya itu. Itu punya anak dari ibu yang berasal dari Sumatera. Namanya Jaya Negara. Jaya Negara itu kalau gemet itu aslinya. Karena memang kalem ya tingkahnya. Sejarah di perpustakaan negara Utsman bin Yahya bukan asli pribumi. Utsman bin Yahya dicatat sejarah bekerja sama dengan Belanda, saya percaya Kiai Nur sesuai dengan catatan sejarah. Begitu memang. Memang begitu. Jadi Habib Utsman bin Yahya itu ngatok sama penjajah, termasuk ketika Ratu Wilhelmina berulang tahun itu juga menulis Yang Mulia Paduka. Ngatok kan gitu. Tapi menindas umat Islam alasan katanya, yang bela-bela kan katanya ya itu kan taktik kan begitu. Tapi kalau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dikasih medali pun ya nggak mau nerima gitu. Karena memang bentuk daripada tidak mau bekerja sama dengan penjajah yang menindas saudaranya. Nah itulah namanya pahlawan yang asli. Bubaratul Halwa, Tulungagung Jawa Timur Indonesia nyimak. Oke siap. Dari Tulungagung luar biasa. Kemarin ada acara itu, wah kerjasama ada goes 1000-an ya. Hari santri itu walaupun musim hujan seperti ini tetap semangat semua. Nggih, terima kasih. Ibu Siti Fatimah, Banyuwangi nyimak nggih. Pak Zawa Mumtazah. Kalau Mbak Alawi cuma bisa kalau tidak zawir ya menipu, tapi paling alinya cari barokah barang doa. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Pak Jai, di luar angkasa itu apa ada alam malakut, Pak Yai? Seperti yang orang pahami selama ini. Nah, ini. Pak Jai ini biasanya pertanyaannya itu sekitar berat-berat lah pokoknya. Okay. Di luar angkasa itu orang dulu dengan sekarang memahami misteri alam semesta raya ini itu lebih praktis, simpel sekarang ya Pak Jai. Kalau dulu ada teori-teori tentang tingkatan alam nasut, nas itu manusia, nasut ya, terus malakut ya, jabarut ya, terus lahut itu ilahiyah ya. Ini alam-alam rohani. Sama seperti ketika kita membaca kitab suci, ada 3 unsur ya yang nanti kita berada di dimensi ke-3 umat manusia, jin dimensi ke-4 ya, barzah dimensi ke-5, 6 dan seterusnya sampai 9 bahkan 11. Lah, ini tingkatan alam dimensional. Terus untuk tingkatan langit Sabtu itu apa? Langit Sabtu itu bukan planet-planet yang tawaf mengelilingi tata surya kita matahari, tidak, tetapi yang berbentuk lapisan gas atau uap. Ozonosfer, atmosfer itu nggih, kromosfer, termosfer, mesosfer, litosfer dan eksosfer. Itulah yang namanya langit-langit itu, yang melindungi bumi dari tabrakan benda-benda angkasa luar. Ya, sebab itu ketika ada pesawat luar angkasa menembus atmosfer ini ya mesti dengan getaran yang sangat kuat. Mulai dari permukaan air laut 12 km ke atas ozonosfer, terus berikutnya sampai eksosfer itu. Ada tingkatan, itulah yang namanya sab'a samawatin tibaqo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqam ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi langit Sabtu itu bukan seperti kue lapis ya, warna biru itu tidak. Karena kalau kita sudah keluar dari orbit bumi maka sudah tidak ada yang namanya atas bawah, nggak ada. Gravitasi sudah nggak ada karena di atas sana sudah hamba udara. Kalau hamba udara berarti ketika kita zikir bila tanafus ya, yang dilakukan oleh ahli-ahli Thariqah itu ya berarti mengangkat jiwa kita naik ke atas dimensi di atas ozonosfer, litosfer dan eksosfer sana.
Sama dengan ngaji live streaming malam hari ini ya kita, ini aslinya kan dari dimensi kita, bumi, dipancar sampai ke mesosfer dan eksosfer oleh perangkat elektronik, lalu disampaikan ke panjenengan semua. Jadi di sana itu hampa udara, kedap suara, sampai ada kata mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ada orang yang berbisik di sana itu nyata jelas, terekam. Sama seperti ini, terekam di sana, suaranya itu jelas. Malaikat-malaikat yang ada di langit juga mendengar kita itu. Jin-jin itu juga mendengar kita. Ini bukan fatwa. Sama dengan gelombang radio yang dipancar, TV bersuara audio dan video, semua ini kan langsung audio dan video bersama-sama YouTube kita ini. Jadi itulah langit-langit yang ada, nggih Pak Jain. Jadi luar angkasa itu alam malakut bisa juga. Sama seperti ketika jin mau masuk ke alam dimensi manusia itu gesekannya panas, gesekan sangat panas. Pak Ridho Travel, matur suwun, selamat atas dilantiknya pengurus Bangil Pasuruan, semoga berkelancar. Oh Pak Ridho Travel, Pak Ridho Travel ini asli Madura, Sampang bagian barat nih. Tapi beliau bekerja wirawiri, jazakallahu khair, matur suwun, nggih, semoga kawan-kawannya di Pasuruan, kota dan kabupaten bekerja dengan maksimal. Nggih, terima kasih, jazakallahu khair Pak Ridho Travel. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Jadi Pak Jai, begitu nggih, sementara Pak Jai, kita terus nanti tolong jenengan kasih masukan juga. Ya, ini kan ngaji bersama. Nggih, Pak Jai ini keingintahuannya luar biasa. Saya juga belajar dari beliaunya. Nggih. Pak Pujo Angkoso 8969. Sumugi Kiai Nurya Saputra Garwa tansah pinangangan kesarasan soho keselamatan merdeka. Oh, terima kasih. Ini bahasa Jawanya. Nggih. Nggih. Pak Tokur Suya, benar Kiai Nur, Ba'alawi di Indonesia ini masih melakukan jihad Kanjeng Nabi di nomor 2 kan biasa sekian Ba'alawi berani perang, begitu Ba'alawi kok diam semua. Oh, nggih. Nggih, Pak Mas Anam Suroto. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Gus Ipul juga dicopot dari jabatannya. Tanggapannya Yai? Belum saya dengar ya, Mas Anam Suroto. Gus Ipul itu kan sekjen PBNU ya kan? Ya, di medsos ada sudah. Ayo mensos juga kan? Yang dicopot itu yang mensosnya apa sekjennya? Ya ini kan masih belum jelas. Kita jangan terlena ya, nanti terlalu juga nanti kita. Nggih, mungkin beritanya lebih cepat jenengan Mas Anam Suroto. Saya belum mengikutinya. Yang saya ikuti itu informasi dari PBNU sendiri, ada 70 tanda tangan yang melalui pintu sekjen belum ditandatangani. Karena kan dari sekjen dulu, lalu masuk ke PBNU, lalu masuk ke Surya, kan begitu. Pintunya belum terbuka. Ya mungkin karena kegiatan beliaunya yang luar biasa padatnya, kan begitu nggih. Oleh sebab itu kan dulu kan pernah saya sampaikan, kalau bisa jangan double-double jabatan itu loh. Biar fokus itu. Akhirnya kan benar kan, terbukti kan? Ya, banyak tanda tangan yang belum diselesaikan kan gitu. Nggih. Nggih begitu. Pak Ahmad Saleh, radio frekuensi amplitudo. Nggih, kalau dulu itu AM, sekarang sudah nggak laku, FM sekarang. FM pun sekarang sudah tidak begitu seperti dulu. Jangkauannya lebih enak, cepat melalui WiFi, melalui YouTube, live streaming seperti kita ini. Jadi beda. Jadi dalam memahami misteri alam semesta itu sekarang lebih praktis, lebih mudah diterima oleh logika kita. Berbeda dengan dulu yang hanya sekedar keyakinan saja. Dulu orang berkeyakinan bahwa bumi ini datar, ya, sampai Galileo Galilei ya sampai dihukumi sesat juga pada waktu itu. Macam-macam. Padahal setelah itu mayoritas penduduk dunia mengikuti paham penemuannya. Pak Ahmad Saleh, radio frekuensi. Nggih, bagus Fadlillah. Karawang ikut nyimak Pak nggih, monggo. Pak Rahmat Judin, bukan dipecat tapi dirotasi dari sekjen. Oh, gitu nggih, Pak Rahmat. Pak Rahmat Udin. Oh, dirotasi nggih dari sekjen nggih. Nggih. Nanti saya tak mengikuti lagi. Pak Purwa Prawira. Dari nyimak Pak Yai, sendiko do siap. Pak Ceng Sakur. Pak Ceng Sakur ini dari Tangerang ya. Pak Ceng Sakur ini dari Tangerang. Gus Ipul dicopot oleh ketua PBNU. Oh, ini berarti sering cat. Nggih. Oleh sebab itu kan sering dan saya sampaikan 4 hari yang lalu, ayo MLB gitu.
muktamar luar biasa. Tinggal setahun kok gitu loh. Ya masalahnya biar tidak ruwet-ruwet, biar terurai. Wasyawirhum bil amr kan gitu. Lah Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf itu juga berhak untuk mengklarifikasi ya, dan semuanya harus terbuka. Sudah kita nasihati 2 tahun yang lalu itu. Masalah tambang kalau belum siap menerima ya jangan dulu. Akhirnya ya seperti ini kan. Terus yang penting itu jangan sampai kualat dengan perjuangan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo itu ingin memerdekakan anak bangsa. Jangan dihambat, jangan disikat, jangan kualat. Doane para leluhur-leluhur kita sudah bangkit. Kami dihubungi oleh orang-orang yang ada di atas bukit, atas gunung, petapa-petapa itu menghubungi saya semua. Banyak kata-katanya itu macam-macam, kelas tinggi, spiritualis kelas tinggi, mendukung perjuangan kita ini. Karena apa? Kita ini murni membela bangsa, negara, dan agama. Menjadikan bangsa dan negara kita yang beraneka ragam, ya, ini semuanya rukun damai sentosa. Tidak ada yang namanya fanatik buta. Jadi muslim dengan non muslim rukun semua, saling menghargai satu sama lainnya. Ambil pelajaran kawan-kawan kita di Bali sana itu loh. Ada tamu utuh ya silahkan, sepenting nggak ganggu. Wong orang bahagia kok. Mau ngeleler aurat di Kuta, di Sanur ya nggak apa-apa. Wong orang cari bahagia, masa dosa dipepek dewe ya. Itulah hebatnya orang-orang Bali. Agama Nuswantara asli itu juga begitu, menghargai. Jadi insya Allah kedepannya nanti akan kami bahas masalah ini. Di antaranya orang yang selama ini mengklaim Candi Borobudur Candi Buddha, nggak ada. Candi Prambanan itu candi Hindu, nggak ada. Itu buatan asli bangsa Nusantara dengan agama Dhamma atau agama Dharma. Ini tolong diberi sebentar. Jadi begitu Pak Mas Anam Suroto. Pak Boy Cerdas Safrian, kita pribumi makin cerdas dari doktrin ajaran kaum Ba'alawi, Yahudi, Askenazi, DNAG. Oh nggih, siap nggih. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaknaan satu istilah billah di pelintir sangat berbahaya. Bisa menjadi budak seumur hidup sampai turunannya, naudzubillah. Matur suwun Kiai Nur dan para admin, jazakallah. Nggih, sama-sama Pak Mas Ujang 899. Nggih, matur suwun Mas Ujang, jazakallah khair. Nggih, mugi Gusti Allah balas ingkang sae. Nggih, memang kadang-kadang lillah billah lir rasul bir rasul ini kadang-kadang dimaknai dengan pemahaman yang keliru atau tertinggal, sehingga membuat kita malah justru mau diperbudak oleh bangsa kita sendiri. Ini yang kita tidak inginkan bersama. Jadi begitu nggih, maksudnya nggih. Pak Kapal Siar, sehat dulu Kiai Nuriawan. Nggih, amin. Bagaimana kabar buku karya Kiai kok belum rilis juga, sudah dinunggu ini? Oh nggih, Pak Kapal Siar, siap. 2 pekan lagi insya Allah, karena 700 ya lembar ya. Nggih, halaman. Jadi kan lama itu. Alasannya begitu. Kalau 200 halaman ya cepat. Dan kami langsung pesan pertama itu cukup banyak. Oleh sebab itu nanti tolong disampaikan kepada yang lain untuk membelinya. Wajib membelinya. Ya, wajib ini. Tidak hanya umat Islam saja, ya semuanya. Non Muslim juga wajib membelinya. 200.000 kan ya nggak mahal sih. Uang itu milik panjenengan sendiri kan begitu. Ya, untuk selamanya. Untuk bukti anak cucu kita itu loh. Nah nanti kalau 159 kitab itu nanti saya akan profesional lagi, daripada nanti saya melayani WA, PDF nggak cukup ya. Saya akan menjual memori. Ya 50.000 berisi 159 kitab referensi atau 30.000 tergantung lah ya. Nanti kita sertakan, mungkin menyusul saja nggak apa-apa. Jadi nanti flash disk atau memori card kecil itu ya. Jenengan buka di HP panjenengan kan bisa, nggak perlu flash disk ya. Kalau misalkan flash disk mahal ya RAM atau memory card itu 32 GB ya. Saya jual misalkan 50.000 berisi kitab kan ya
Ya, kalau mau, yang penting kitabnya aja dulu. Buku saya dulu aja. Kalau kitab 159 itu menyusul saja. Nanti saya tambah lagi 4.000 kitab sekalian. 4.000 kitab-kitab pesantren dan sekalian kitab-kitab atau buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada sekalian. Nggih, insyaallah. Nggih. Pak Bahrul Ulum, Kiai, benarkah Buddha itu Nabi Zulkifli? Nggih, ada yang berpendapat seperti itu. Sang Siddhartha Buddha Gautama itu 400 tahunan sebelum Masehi. Ya, Buddha itu bukan agama asli, karena asli ajaran Buddha itu mereformasi ajaran Hindu dari Nuswantara kita ini. Jadi yang mewarnai agama Hindu Buddha Jayana itu dari sini, agama Dharma, agama Dhamma, agama amal soleh. Lah, Sang Siddhartha Buddha Gautama ada yang mengatakan itu adalah Nabi Zulkifli karena diasuh oleh seorang raja Kapilawatsu India. Ada yang mengatakan seperti itu. Masih dalam penelitian itu. Masih dalam tahap penelitian. Ada yang mengatakan Sang Siddhartha Buddha Gautama itu enggak Zulkifli. Ada yang mengatakan seperti itulah. Kalau kita melihat ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, itu kan hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh umat Hindu dan Buddha, khususnya agama Buddha. Dulu di Muara Takus Jambi itu ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada Universitas Dharmapala dan mengelilingi stupa. Jadi sudah ada, termasuk Buana Cakapala, Borobudur, Muntilan itu kenapa kok bunder? Itu orang itu tawaf mengelilingi. Jadi ada jagat 1, 2, 3 tingkatan, bukan arupa datu, kama datu, bukan itu istilah orang India lah. Enggak. Jangan percaya bahwa arsitek Buana Cakapala itu Resi Gunadarma, jangan percaya. Jangan percaya itu karangan orang-orang sekarang berdasarkan Belanda saja. Nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Bahrul Ulum, Kiai, benarkah Buddha itu Nabi? Ada yang mengatakan begitu, masih dalam tahap penelitian. Pak Purwa Prawira, aibnya Habib mulai kelihatan satu persatu Habib perungkat. Oh nggih. Jadi kalau sudah saatnya ajalin musamma. Tapi tetap kami sampaikan dengan cara yang ilmiah berdasarkan kitab yang ada, selalu kami kedepankan. Cuma kadang-kadang tidak mikir bareng itu males kadang-kadang orang itu. Pak Mariono Rio, amin ya rabbal alamin nggih. Pak Rosti Ahmad, Gresik ikut menyimak ya nggih. Pak Bambang Nuryanto, saya sudah pesan Kiai Gus Jazuli saya, tapi uang belum saya transfer. Oh, jangan ditransfer dulu. Nanti kalau ada barang ada uang. Jangan ada uang ada barang, ada barang ada uang. Nggih, nanti ada dikelola sebagian dari kawan-kawan kita, ada PWI, ada juga nanti dikelola. Nanti target kita itu 10 juta eksemplar. Nggih, sampai seluruh dunia kok. Nggih, jadi kalau bisa ya puluhan juta lah eksemplar akan dibeli oleh masyarakat kita. Nggih, begitu nggih. Terima kasih Pak Bambang Nuryanto, setia menanti. Pak Yuli 71263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah serta keselamatan semua. Amin. Matur suwun atas doanya. Nggih. Cak lepet wong Brebes hadir ya. Oh, nggih, siap monggo dari Brebes. Mas Aram Suroto tadi sudah. Baik, saya Safrian. Kita pribumi makin cerdas dari doktrin ajaran kaum Ba'alawi Yahudi Aswan. Ya, nggih. Mas Ujang. Assalamualaikum Kiai. Pemaknaan satu istilah. Oh, tadi sudah nih. Pak Kapal Pesiar sudah. Nah, nggih. Jadi kembali kepada kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalama ini, membacanya memang lumayan sulit. Nanti kita terjemah ke tulisan Latin ya. Sampai pasal ke-9. Jadi di sini keterangannya itu ya berupa dawuh-dawuh kalam. Nah, ya bisa berupa fatwa juga. Ini ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak. Kalau misalkan ada tuntunan yang baik ya digunakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak baik ya jangan. Karena walaupun ya mu'alif guru kalau salah ya tetap salah. Saya salah ya tetap salah lah. Itu jadi nggak boleh salah dibenar-benarkan. Nggak boleh.
Cak Lebet. Pak Ahmad Saleh, Buddha dibotak pakai baju mirip baju ikhram, beda warna doang, nggih, kuning sama putih. Lah, intinya kan hampir sama sih. Ya. Botak, tapi kalau umat Islam mau tahalul nyukur plondos ya boleh-boleh saja kan. Itu. Ya sama seperti orang Buddha kan. Jadi yang dulu tawaf itu justru bukan ajaran Islam ala kita. Orang-orang Buddha itu sudah tawaf. Orang-orang Hindu itu sudah tawaf. Tapi Hindu yang Hindu asli Nusantara. Jadi ajaran agama-agama besar di dunia, baik Shinto sekalipun, Konghucu sekalipun, itu muaranya dari Nusantara. Mohon maaf. Karena bangsa Arya tertua dari kita. Saya punya kitabnya, nanti mahal membaginya. Kapan-kapan akan kami kupas tuntas di forum-forum terbuka di lokasi akademik, di fakultas-fakultas ya, di universitas-universitas, insya Allah. Ini penting untuk masukkan sejarah kita bersama. Pak Wawan Coper, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ringkas dan canggih untuk dibentuk flash disk atau yang lainnya. Oh, nggih. Flash disk atau mungkin RAM itu yang kecil itu nggih. SDRAM itu loh, kecil itu nggih. Kan masuk nang HP kan gampang itu nggih. Ada bantuan alat untuk seperti flash disk juga bisa masuk ke komputer. Nggih. Pak Mariono Rio, Islam menyempurnakan ajaran sebelumnya nggih. Kenapa kok Mbah Sunan Gunung Jati cepat berhasil mengislamkan Pasundan? Itu karena apa? Agama tua Islam Sunda Wiwitan itu sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita. Jadi ibarat tumbuh oleh tutup. Jadi sesuai. Sama seperti sebenarnya kalau di Blora, di Pati, di Kudus, itu kan ada ajaran Samin itu ya, aliran Sikep itu ya. Itu sebenarnya kalau kita mau tabayun dengan mereka, intinya sama, mereka mengajarkan kejujuran antara ucapan dan perbuatan itu sesuai. Jadi orang-orang Samin itu orang yang jujur. Pernah saya meneliti ke sana itu batas tanahnya tengah gini ya. Di tengah ini nggak boleh dilanggar, nggak ada orang rebutan galengan atau batas tanah itu nggak, rukun semua. Lah ini ada orang nanam pisang, ini podo saminnya. Di tanahnya ada pisang, tapi melengkung di tanahnya tetangga. Ini nggak mau ngambil sampai tua, sampai mateng. Karena apa? Bukan hak saya. Dan tidak niat untuk mengongkek dikembalikan ke tanahnya, enggak. Itu sudah takdirnya gitu. Berarti itu hakmu, itu kan berada di atas tanahmu. Padahal akarnya di tanahnya. Kalau menurut Islam, ya ini haknya yang punya akar gitu loh. Yang punya akar, tapi harus ada izin dari tanah sebelahnya itu. Tapi orang-orang Samin itu jujur luar biasa, nggak akan pernah mengingkari ucapannya. Kalau kita ini kadang-kadang beda, kelihatannya jujur ucapan kita, tapi hati kita menolaknya. Kita ini kadang-kadang begitu, kadang-kadang suka bersandiwara lah. Tapi kalau orang Samin, orang Badui, orang Dayak asli, bahkan suku Kubu Jambi, ya, termasuk orang-orang suku Kaili, orang-orang Asmat, Moro Korowai, itu semua orang-orang yang jujur, ajaran dari leluhur, berdasarkan nabinya masing-masing. Nggih, Pak Ahmad Saleh, Pak Wan Coper, nggih, sudah hampir 1,5 jam nih. Jadi Pak Ridho Travel tidak usah flash disk atau memory card ya, cukup kasih izin akses ke link Google Drive saja, lebih simpel dan cepat, tidak usah ongkos kirim. Oh nggih. Nanti kita pertimbangkan nggih, Pak Ridho Travel, matur suwun atas masukannya. Pak Tommy Supraptore setuju untuk membahas bangsa Arya. Oh nggih, siap. Nggih. Closing statement pada acara ngaji bersama malam hari ini tentang kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah karya Habib Utsman bin Yahya. Ini tolong jenengan beli bersama, nggak ada 15.000 harganya, supaya bisa membaca semuanya. Kalau kesulitan ya
Baca yang poinnya saja, halaman 20, 21, 22, 23 masalah jihad itu tadi. Karena spesifik menyebutkan pemberontakan Cilegon dan Bekasi dan mengharamkan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ini jelas kita tentang bersama fatwa ini, karena ini akan mengkebiri ya masyarakat Indonesia untuk jadi jongos selamanya, diperbudak oleh penjajah Belanda. Ini berbahaya. Oleh sebab itu jika mengikuti fatwa ini, pahlawan-pahlawan kita semua itu pengkhianat. Karena Belanda pun ya begitu, mengatakan Teuku Umar itu ya pengkhianat, teroris. Pangeran Diponegoro, Tuan Guru Hamengkubuwono itu pemberontak menurut Belanda. Ya, tapi menurut kita pahlawan kita, seperti itu. Jadi beda sudut pandang. Kalau untuk masalah agama, ya Utsman bin Yahya ini kan ahlinya, diperalat oleh Belanda untuk menundukkan kita dari jalur keyakinan agama. Ini masukan dari Habib Abdurrahman Az-Zahir Aceh sana yang dikasih upeti oleh Belanda. Jadi kita harus tahu darah bangsa kita supaya kita tidak diakali ya oleh orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan sejarah kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya, sebentar ini lama masalahnya. Tetap kita bersama-sama niat untuk menjadikan bangsa Indonesia Nusantara ini sebagai mercusuar dunia. Insya Allah kita akan menjadi bangsa yang diakui, diikuti, jadikan imam dari bangsa-bangsa lainnya di dunia dalam segi perdamaian, ya abadi selamanya, menjadikan dunia ini rahmah bagi semuanya, rahmatan lil alamin, sesuai dengan misi dan visi Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.